Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 17 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi banyak orang untuk percaya dan menerima bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Dikonuwu. Kepada Opa Hans kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 17 Maret 2024, judulnya Rekan Kerja. Ayat tema Mika 5 ayat 2. Dari padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sejarah pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, sejak pertama kali dimulai di surga, hingga penumpasan terakhir, pemberontakan dan penghapusan total dosa, juga merupakan bukti kasih Allah yang tidak berubah. Penguasa alam semesta tidak sendirian dalam karya kemurahan hatinya. Dia mempunyai seorang rekan kerja yang dapat menghargai tujuan-tujuannya dan dapat berbagi kegembiraannya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Kristus sang firman, anak tunggal Allah, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan. Satu-satunya makhluk yang dapat masuk ke dalam seluruh rencana dan tujuan Allah. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesaya 9 ayat 6. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, Mika 5 ayat 2. Dan anak Allah menyatakan tentang dirinya sendiri, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, dan ketika ia menetapkan dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Amsal 8 ayat 22 hingga 30. Bapa melalui putranya mengerjakan penciptaan semua makhluk surgawi. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kolose 1 ayat 16. Malaikat adalah pelayan Allah, bersinar dengan cahaya yang selalu mengalir dari hadiratnya dan melaju dengan cepat untuk melaksanakan kehendaknya. Namun anak yang diurapi Allah, gambaran wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, berkuasa atas segalanya. Ibrani 1 ayat 3. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, adalah tempat baik kudusnya. Yeremia 17 ayat 12. Tongkat kebenaran
tongkat kerajaannya, Ibrani 1 ayat 8. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mazmur 96 ayat 6. Diambil dari buku Patriarchs and Prophets, halaman 33 dan 34. Terima kasih. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih atas penata layanan Opak Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini penting sekali dipahami oleh umat-umat Allah sebab tidak diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 85 paragraf 3. Penguasa alam semesta tidak sendirian dalam karya kemurahan hatinya. Dia mempunyai rekan, seorang rekan kerja yang dapat menghargai tujuan-tujuannya dan dapat berbagi kegembiraannya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Penguasa alam semesta yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan dalam menciptakan segalanya, Allah Bapa mempunyai seorang rekan kerja. Perhatikan, Roh Nubuat berkata seorang. Artinya, hanya satu oknum yang bekerja sama dengan Bapa dalam menciptakan segalanya. Siapakah dia? Yesus Kristus, Anak Allah. Dan renungan hari ini mengutip ayat-ayat berikut ini untuk menyatakan tentang Yesus. Mika 5 ayat 1 yang berkata, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Anak Allah yang lahir di Betlehem Efrata mempunyai permulaan, dan permulaan tersebut bukan di Betlehem, tetapi sudah sejak purbakala. Itu sebabnya Yohanes juga berkata yang sama. Yohanes 1 ayat 1 berbunyi, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Jika disebut pada mulanya, maka pasti ada permulaannya. Dan renungan hari ini menjelaskan permulaan tersebut. Mari kita baca dalam Jesus Name Above All Names, halaman 85 paragraf 3. Dan anak Allah menyatakan tentang dirinya sendiri, "Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya." Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Kebenaran ini tidak diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini. Banyak pendeta gereja Advent yang sekarang menolak bahwa Amsal 8 ayat 22 sampai 30 adalah tentang Yesus. Padahal Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Amsal 8 ayat 22 sampai 30 ini adalah perkataan Yesus tentang dirinya sendiri. Nah, dikatakan, "Tuhan telah menciptakan aku." Apakah Yesus diciptakan? Tentu tidak. Terjemahan Alkitab bahasa Indonesia tidak tepat. Apa buktinya? Berikut buktinya. Amsal 8 ayat 22 berkata, "Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala." Kata menciptakan dalam Amsal 8 ayat 22 diterjemahkan dari kata Ibrani kana, dan kata yang sama digunakan dalam Kejadian 4 ayat 1. Kita baca, "Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Dalam Kejadian 4 ayat 1 tersebut, kata kana diterjemahkan menjadi mendapat.
Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak." Bagaimana Hawa mendapat anak? Melalui suatu proses. Adam dan Hawa bersetubuh, kemudian Hawa mengandung dan lalu melahirkan. Jadi, anak yang Hawa peroleh atau dapatkan bukan karena diciptakan, tetapi melalui kelahiran. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Amsal 8 ayat 22 seharusnya berbunyi, "Tuhan telah mendapatkan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala." Nah, bagaimana Tuhan mendapatkan anaknya? Kita baca Amsal 8 ayat 22 sampai 25. Melalui Salomo, Yesus berkata, "Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir." Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Amsal 8 ayat 22 sampai 30 adalah perkataan Yesus tentang dirinya sendiri. Dan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa sebelum semuanya diciptakan atau sebelum semuanya ada, Yesus dilahirkan. Inilah permulaan yang Mika dan Yohanes maksudkan. Yesus mempunyai permulaan, yaitu sejak dia dilahirkan, yaitu diperanakkan oleh Bapa. Bagaimana caranya dan apa yang terjadi kita tidak tahu. Tetapi Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan bahwa Yesus telah lahir. Artinya dia mempunyai permulaan. Mengapa kebenaran ini tidak diajarkan, bahkan dilarang untuk diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini? Karena gereja Advent yang sekarang ini percaya doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas menolak bahwa Yesus mempunyai permulaan. Bagi Trinitas, jika mempunyai permulaan, maka oknum tersebut bukanlah Allah. Padahal, Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesus mempunyai permulaan, yaitu sejak kelahirannya di zaman purbakala atau di masa kekekalan. Dan inilah dasarnya Yesus adalah Allah atau ilahi, sebab Yesus lahir dari yang ilahi. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy, halaman 493 paragraf pertama, Kristus Sang Firman, satu-satunya yang diperanakkan Allah, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam alamiah, karakter dan tujuan, satu-satunya makhluk di seluruh alam semesta yang dapat masuk ke dalam semua dewan dan tujuan Allah. Oleh Kristus, Bapa melakukan penciptaan semua makhluk sorgawi. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia, the only begotten diterjemahkan menjadi anak tunggal. Hal itu benar sebab memang satu-satunya anak yang dilahirkan disebut anak tunggal. Dan karena dilahirkan, maka alamiah Yesus sama dengan alamiahnya Bapanya, yaitu ilahi. Inilah yang Yohanes maksudkan dalam Yohanes 1 ayat 1 saat dia berkata, Yesus bersama-sama dengan Allah, yaitu bersama-sama dengan Bapa, dan Yesus adalah Allah, yaitu Yesus adalah ilahi. Dan hanya Yesus yang dapat masuk ke dalam dewan dan tujuan Bapanya, karena hanya Bapa dan Anaklah yang ilahi. Itu sebabnya Bapa melakukan penciptaan hanya dibantu oleh seorang rekan kerja, yaitu anaknya yang tunggal, anak yang Bapa peranakkan, yaitu Yesus Kristus. Sebab Yesus lahir terlebih dahulu, baru segala sesuatu diciptakan. Sebab dialah yang menciptakan segala sesuatu nantinya. Kiranya kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat ini menjadi pembaharuan bagi saudara dan saudari sekalian, dan kabarkan dalam jemaat masing-masing bahwa rekan kerja Bapa hanya satu, yaitu anaknya yang Bapa peranakkan, yang lahir dari Bapa, yang kita sebut Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pernyataan kebenaran vital pada pagi hari ini. Kebenaran yang sudah tidak diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini, bahkan dilarang, yaitu bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Yesus mempunyai permulaan, yaitu sejak Dia dilahirkan di masa kekekalan, sejak purbakala. Dan Yesus inilah rekan kerja satu-satunya yang menolong Bapa dalam menciptakan segala sesuatu. Dan melalui Yesus yang Bapa peranakan inilah kami menerima segala berkat dari Bapa, termasuk Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran, dan kebenaran vital bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan menjadi bagian kami, sebab Bapa mengaruniakan hidup yang kekal di dalam anak-Nya, anak yang Bapa peranakan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.